pembelajarannya. Silakan ketua kelas pimpinlah doa. Attention. Siap. Berdoa mulai. Mulai 1, 2, 3. TDKV 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 Oke ya. Oke, sekarang abis itu setelah kita stretching dan refreshing, ibu mau absen dulu. Oke ya, sekarang hari ini siapa yang tidak masuk? Cantika dan Lulu. Cantika kemana? Izin. Kalau Lulu? Sakit. Nah, berarti kalian harus jaga kesehatan, apalagi sekarang musimnya sakit ya, kemarau juga. Jadi kalian harus menjaga makanan, kemudian istirahat yang cukup. Oke? Oke. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai zat dan perubahan. Nah, sekarang di depan sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama melepaskan konsep zat menjelaskan konsep zat berdasarkan contoh dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengklasifikasikan, kemudian menentukan contoh unsur senyawa campuran dalam kehidupan sehari-hari ditinjau dari perspektif ekonomi, kreatif, dan sosial, kemudian mengidentifikasi perbedaan dan unsur senyawa dan campuran berdasarkan contoh zat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengaitkannya dengan sifat-sifat maupun perubahan zat secara kimia dan fisika, kemudian menganalisis perubahan zat berdasarkan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang zat dan perubahan. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara penugasan dan penilaian nanti. Di sini Ibu menggunakan metode PBL, yaitu Problem Based Learning. Ya, di mana kalian harus mencari masalah yang berkaitan dengan zat dan perubahan, ya, zat dan perubahan. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video, ya, berupa kayak dan dilampirkan dengan LKPD. Nanti setelah itu kalian cari masalahnya, kalian analisis videonya, kalian duduk berkelompok. Nah, ini sebagian sudah Ibu bagi per kelompok ya. Ibu sudah bagi berkelompok, kemudian itu tadi sistem penugasan. Nah, sekarang lanjut ke penilaiannya. Setelah kalian nanti mencari masalah, ya, mendiskusikan, terus mencari solusi sampai kesimpulan, maka penilaiannya yaitu kalian nanti mempresentasikan hasil dari LKPD kalian tadi, ya, yaitu dibuat dengan sebuah peta konsep. Tuh ya, itu penilaiannya. Pertama untuk diskusi dan pembuatan peta konsep. Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian penugasannya, kemudian penilaiannya. Nah, sekarang Ibu mau ingin tahu nih sebagai asesmen awal,
Yaitu di sini ada lembar apa ya istilahnya, lembar emotion ya, dimana di sini ada beberapa pertanyaan untuk dimulainya pembelajaran hari ini. Oke, Ibu bagi ya. Oke, sekarang silahkan kalian isi. Sesuai dengan suasana hati kalian hari ini. Sekarang silahkan kalian isi asesmen diagnostik dan kognitifnya yang ada di meja kalian. Coba, Ibu kasih waktu, jangan lama-lama. Kan ini sesuai dengan suasana hati kalian untuk mempelajari IPAS. Ya, oke. Untuk mempelajari IPAS. Yang ini yang ketiga. Oke, checklist nanti ya. Syahidin, apa perasaan Syahidin hari ini mengenai pembelajaran IPA? Senang. Berarti yang mana? Sedih, ketawa, atau senyum? Atau hore? Hore. Oke, berarti checklist ya. Jofir. Iya, Bu. Oke. Jofir, hari ini pembelajarannya bagaimana? Pembelajaran IPAS? Senang? Senang aja. Hari ini kamu lagi ngapain? Campur aduk. Ini mau campur aduk? Ini adanya nangis. Berarti gimana tuh kalau emotion campur aduk? Ya, coba, ayo. Sebelum mulai pembelajaran, aku ingin tahu nih kalian happy nggak? Atau tadi ada yang bilang campur aduk, Bu, perasaan saya. Untuk mengisi asesmennya, Bu ambil. Oke. Kakak duduk. Oke. Amri sudah. Sudah ditulis topik. Ada lagi yang sudah? Mana tahan? Oke, sudah. Sesuai dengan hasil ya. Lanjut. Oke, ya sudah. Sekarang coba dari asesmen diagnostik kognitif di sini untuk Jofir. Mengapa kamu memilih gambar atau emot yang ada di atas di hasil perasaanmu? Di sini karena saya sedang dalam perasaan senang. Jadi Jofir belajar pasti senang.
Topik di sini memilih gambar senyum. Ya, saya senang hari ini karena IPA merupakan pelajaran apa ini? Pelajaran favorit saya. Oke. Pelajaran favorit saya. Kemudian Agis juga karena ini memilih senyum ya. Ini. Karena saya merasa senang saat belajar IPA dan mudah dipahami. Oke, Pria. Berarti kalian untuk hari ini untuk pembelajaran IPA yaitu senyum, bahagia, smile. Ya. Next, berarti kita lanjut pada masuk ke pembelajaran. Nah, kalian setelah mengekspresikan pada kolom asesmen diagnosis dan kognitif, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan mengenai zat dan perubahan. Apa itu zat? Robi, mana Robi? Zat atau materi adalah suatu benda mempunyai kesamaan atau ciri-ciri yaitu memiliki massa dan volume. Massa dan volume, oke. Nah, apa saja contoh zat dalam kehidupan sehari-hari? Raju, mana Raju? Oke, Raju. Dalam kehidupan sehari ada 3 zat. Yang pertama ada zat padat, yaitu batu, kaca, tanah, besi, plastik, dan lain-lain. Yang kedua ada zat cair, yaitu air dan minyak goreng. Yang ketiga ada zat gas, yaitu uap, udara, awan, dan asap. Sifat zat setiap benda berbeda-beda. Ada yang berupa cair, keras, dan berupa gas. Kalau padat bisa dibentuk, kalau cair mengikuti wadah tempat, kalau gas segala. Nah, oke, itu ya jawaban dari Raju. Apakah kalian tahu oksigen, kemudian susu, kemudian air, ya, susu itu minuman susu coklat. Ya, dari ketiga contoh tadi, mana sih yang unsur, mana sih yang senyawa, mana yang campuran? Oke, Anggi. Oksigen itu unsur, air itu senyawa, minuman susu coklat itu campuran. Karena susu itu kan kental, Bu. Jadi dia termasuk ke dalam campuran. Masuk ke dalam campuran. Iya. Kalau air, kalau Air itu senyawa. senyawa, oke. Senyawa ya. Nah, jadi apakah pengertian unsur, senyawa, dan campuran? Terus bagaimana cara pemisahan unsur, senyawa, dan campuran tadi? Kayak Laras, mana Laras? Kayak Laras. Unsur Untuk mengenali unsur dan senyawa ya. Unsur adalah zat yang dapat diuraikan kembali. Senyawa adalah gabungan 2 atau lebih unsur yang berbeda. Dan campuran adalah gabungan 2 atau lebih zat berbeda. Bisa senyawa dengan senyawa, unsur dengan senyawa, atau sebaliknya. Bisa senyawa atau senyawa dan senyawa. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti Ibu akan menampilkan video ya, video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan memulai praktikum mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan praktikum ini adalah untuk mendeskripsikan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, sebelum kita memulai praktikum, Ibu akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada es batu, batang korek api, kertas, lilin, penjepit, baking soda, asam cuka, botol, dan balon. Alat-alat yang kita gunakan ini bisa dengan mudah kalian jumpai, jadi kalian juga bisa mencobanya di rumah ya.
Baiklah, sekarang kita mulai percobaannya ya. Percobaan pertama mengenai perubahan fisika. Kalian bisa mengamati apa yang terjadi pada es batu yang didiamkan selama beberapa menit. Selanjutnya, Ibu akan menyalakan lilin. Setelah lilin ini dibakar, kalian juga bisa mengamatinya. Apa yang terjadi pada lilin ini selama beberapa menit. Oke, setelah kalian mengamati dua percobaan tadi, kalian bisa tuliskan hasil pengamatannya ya. Oke, selanjutnya adalah percobaan mengenai perubahan kimia. Pertama, Ibu akan membakar kertas. Kalian bisa mengamati apa yang terjadi pada kertas yang sudah dibakar ini. Setelah kertas ini terbakar, silakan bandingkan dengan kertas yang sebelum dibakar. Percobaan selanjutnya, tuangkan cuka ke dalam botol, kira-kira 50 ml. Lalu, masukkan baking soda ke dalam balon. 1, 2, selanjutnya, tutup botol menggunakan balon dan campurkan baking soda yang ada di dalam balon dengan air cuka yang ada di dalam botol. Kalian bisa amati perubahannya. Oke, setelah mengamati dua percobaan tadi, kalian bisa menuliskan hasil pengamatan di lembar kerja siswa. Oke, demikianlah tadi percobaan mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Sampai jumpa di percobaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian menyaksikan video tadi, apa yang dapat kalian lihat dalam video itu? Kelompok Amrit? Di video praktek tersebut kita melihat ada es batu dapat mencair dikarenakan dia menerima kalor. Itu kan di situ tadi videonya ada apa? Ada Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. perubahan kimia. Untuk perubahan kimianya Ada kertas yang dibakar dan reaksi campuran antara cuka dan baking soda. baking soda. Oke, untuk kelompoknya Taufik. Apa Bu? Halo Bu. Tadi kelompok Taufik menyaksikan video kan? Iya Bu. Ya, apa videonya yang kelompok Taufik lihat? Saya tadi ngelihat yang kertas dibakar Bu. Lama-kelamaan kan akan habis ya. Itu termasuk perubahan kimia kan Bu? Ya, betul. Terus sama yang lilin. Sama yang lilin. Kalau lilin berarti masuknya ke Fisika Bu. fisika. Oke. Nah, itu ya tadi penampilan video. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD. LKPD itu apa sih? Lembar pekerja didik. Nah, berikan LKPD ya. Silahkan kalian kerjakan. LKPD-nya bisa kalian lihat di situ ada gambar. Ya, gambarnya gambar Coca-Cola. Kemudian ada gambar apa namanya? Bungkus Indomie. Kemudian ada ini pemisahan ya. Ada pemisahan. Ya, ada pemisahan. Oke, kemudian di belakangnya juga di situ ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, nanti kalian centang. Kemudian di belakangnya lagi ada proses perubahan fisika dan kimia. Lalu yang terakhir membuat kesimpulan.
Aluminium ya. Coba dicari kenapa nggak besi, kenapa nggak baja, kenapa aluminium. Bisa kami tes permasalahan. Nah, cari di sini. Ya. Coca-Cola kenapa terbuat dari kaleng? Kaleng itu bahannya apa? Aluminium. Terus ini plastik ya. Coba. Sekarang kita akan cari zat dan perubahan. Kalian cari permasalahannya. Nah, permasalahannya itu tadi satu, kenapa kaleng Coca-Cola itu terbuatnya dari aluminium dan bukan besi. Nah, coba di sini di literasi ada nggak? Literasi cari kenapa sih kok nggak ini aja, nggak besi ataupun kardus gitu. Kenapa harus aluminium? Nah, silakan cari ya. Iya, Bu. Gimana kelompok Amri? Aku lagi mencari masalah yang kenapa Coca-Cola terus menggunakan bahan kaleng dan menggunakan Ya, oke. apa manfaatnya, apa bahan kaleng itu. Oke, terus kalau untuk gambar yang B, Yang B itu kenapa dia memakai plastik, kenapa nggak kaleng gitu. kenapa nggak kaleng? Atau nggak kenapa nggak bahan lainnya? Kenapa nggak kaleng? Karena kan plastik juga banyak gasnya Bu. Dia bisa kebakar kalau suhu yang benar-benar panas. Cuma jadi dia punya zat-zat yang membahayakan makanan tersebut. Jadi kayak ada zat-zat yang membuat makanan tersebut mengganggu pencernaan dalam tubuh manusia. Oke. Kalau gambar yang Yang ketiga, ketiga ini ada pemisahan minyak bumi ke bensin. Jadi kayak proses gimana cara prosesnya minyak bumi diolah maksudnya jadi bensin. Di sini ada gambar air, emas, gula, dan garam. Oke. Nah, nanti kelompoknya Amri dibagi ya tugasnya, mana yang bagian untuk mencari masalah di bagian gambar dan yang video. Oke, terus sekaligus mencari solusi membuat kesimpulan. Oke, gimana ada kesulitan mengenai pengerjaan AKPD? Mencari masalah? Bisa? Oke, selanjutnya tadi sudah membuat kanvas semua kan? Sudah, berarti sekarang kita lanjut pada presentasi. Nah, presentasinya yaitu dimulai dari kelompoknya Topik. Silakan Topik. Wabarakatuh, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dari kaleng Coca-Cola. Yang pertama, mengapa kemasan Coca-Cola berbentuk kaleng? Kan bisa aja ada yang botol plastik kan. Terus yang kedua, apakah aluminium termasuk unsur senyawa atau campuran? Terus yang ketiga, apa kaitannya Coca-Cola dengan perubahan zat pada logam atau besi? Nah, saya menemui solusi. Nah, solusi yang pertama, karena kaleng lebih praktis. Selain itu, Coca-Cola kaleng lebih enak dikarenakan adanya reaksi polimer pada lapisan kaleng yang dapat menyerap rasa soda sehingga terasa lebih ringan. Terus dari permasalahan yang kedua, saya dapat solusi aluminium termasuk unsur lambang unsur untuk aluminium adalah Al. Terus yang ketiga, solusinya kaitannya Coca-Cola dengan besi adalah Coca-Cola bisa menghilangkan karat pada permukaan besi atau logam dikarenakan adanya pada Coca-Cola yang rendah dan menyebabkan Coca-Cola asam. Permasalahan yang kedua, dari bungkus mie goreng, saya menemukan yang pertama, kenapa kemasan Indomie harus berbahan plastik? Yang kedua, apakah plastik termasuk unsur senyawa atau campuran? Yang ketiga, apakah berbahaya jika merebus mie dengan bungkusnya? Dari permasalahan yang pertama, saya menemukan solusi karena
Kenapa Indomie dapat menggunakan berbahan plastik? Dikarenakan plastik lebih praktis dan sedikit memakan ruang. Dan yang kedua, plastik merupakan senyawa karena plastik tersusun atas penyusunan dasar atom-atomnya yaitu C, karbon, dan H, hidrogen. Yang ketiga, sangat berbahaya dikarenakan plastik yang digunakan pada kemasan mie instan mengandung bahan kimia tertentu seperti bisphenol A atau BPA dan ftalat. Saat plastik terkena panas dan air rebusan, bahan kimia ini dapat terlepas dan berpindah ke dalam mie dan kuah. Dari gambaran ketiga tentang minyak bumi yang menjadi bensin, saya menemui permasalahan. Yang pertama, bagaimana cara memisahkan minyak bumi dengan bensin. Terus yang kedua, ada beberapa proses untuk mengubah minyak bumi menjadi bensin. Yang ketiga, minyak bumi yang telah menjadi bensin, apakah masih termasuk unsur, senyawa, atau campuran? Solusinya, pemisahan campuran adalah bukan untuk memisahkan bensin dari minyak mentah adalah distilasi percikan. Yang kedua, proses pengolahannya beragam yaitu destilasi, cracking, reforming, polimerasi, alkilasi, dredging, dan blending. Dan bensin merupakan campuran karena bensin terdiri dari minyak tanah dan minyak bumi. Permasalahan dari video. Tadi di video kan ada yang namanya es yang mencair, terus lilin yang dibakar kan, itu sudah termasuk ke dalam dan permasalahan. Terus yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada kertas dan balon pada video. Nah, perubahan yang terjadi pada es dan lilin itu adalah perubahan fisika karena dikarenakan perubahan keduanya tidak menjadi zat baru. Dan terus yang kedua, perubahan yang terjadi adalah perubahan kimia dikarenakan keduanya menjadi zat baru. Yang mau bertanya dari kelompok lain, silakan. Ya, silakan sebutkan nama dan dari kelompok mana. Perkenalkan, nama saya Anggia dari kelompok 3. Pertanyaan buat topik. Coba lihat di tabel unsur senyawa dan campuran. Air sungai, larutan garam, larutan gula, terus air kopi itu termasuk ke campuran apa? Oke, kan air, larutan garam, larutan gula, air kopi, air sungai. Campuran itu dibagi jadi dua kan, campuran homogen sama heterogen. Homogen yang bisa larut, sedangkan heterogen yang bisa dipisahkan. Nah, yang bisa larut itu ada larutan garam dan larutan gula. Sedangkan yang heterogen ada air kopi dan air sungai. Ada yang mau nanya lagi? Oke, bagaimana Anggi? Oke, yang lain itu ya tadi jawabannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan sebutkan nama dan kelompok. Saya nama saya dari kampung juga. Adakah perubahan fisika dan perubahan kimia dari kehidupan sehari-hari? Justru ada. Salah satu contohnya itu kalau kita merebus air kan itu menguap. Terus ada lagi yang fisika itu yang serat kain, serat benang yang menjadi baju. Terus kalau yang kimianya ada pisang busuk, pokoknya busuk-busuk itu, dan kayu yang dibakar yang lama-kelamaan menjadi abu. Sudah? Ada yang nanya lagi? Oke, udah. Berarti tidak ada. Silakan di close untuk presentasinya hari ini. Oke, kita ucapkan terima kasih dan kita close untuk Itu termasuk unsur, air itu termasuk senyawa, garam dapur juga senyawa, dan gula juga senyawa. Kalau garam kan kita ada air dan garam ya, berarti termasuk ke campuran. Larutan gula juga sama campuran, dan air kopi campuran, air sungai juga campuran, minyak bumi juga campuran. Dan yang terakhir besi itu termasuk unsur. Nah, ini contoh perubahan dari perubahan untuk H2O. H2O itu kan air. Jelaskan peristiwa yang terjadi dalam perubahan menjadi. Peristiwanya adalah ketika air dibekukan dan berubah bentuk menjadi es. Ini termasuk salah satu jenis perubahan fisika. Terus yang kedua, perubahan bentuk dari kayu.
Nah, kan kayu bisa diubah jadi meja, kursi dan lain-lain kan. Nah, itu termasuk jenis perubahan fisika. Yang ketiga, perubahan bentuk dari kopi. Kopi kan awalnya biji ya, digiling dan menjadi butiran yang lebih kecil. Itu termasuk ke fisika. Kalau pembakaran korek api kan kelamaan kalau dibakar akan habis kan. Nah, itu termasuk dalam perubahan kimia. Dan pembusukan apel. Ada apel yang membusuk, apel berubah menjadi bau, berlendir dan mengeluarkan gas. Dan pembusukan terjadi karena mikroorganisme. Kalau ini termasuk ke kimia. Dan yang terakhir ada perkaratan besi. Besi berkarat dikarenakan dari polanya. Di dunia kita bakal menemukan banyak zat, di antaranya zat padat, zat air, dan zat gas. Dan di dunia ini serta kehidupan sehari-hari kita banyak menemukan berbagai contoh perubahan zat. Mungkin hanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, setelah tadi kita presentasi mengenai permasalahan, maka sekarang kita lanjut pada kesimpulan. Yuk, kita mari sama-sama membuat kesimpulan. Ya, kesimpulannya yaitu zat adalah sesuatu yang menyerupai massa dan menempati ruang. Zat dibagi menjadi 3. Zatnya apa aja? Oke, kemudian di dalam sebuah zat itu ada yang namanya perubahan zat. Zat dapat dibedakan menjadi 2. Yaitu apa? Menerima kalor dan melepaskan kalor. Nah, perubahan zat yang menerima kalor yaitu apa? Menyuling. Kemudian yang melepaskan kalor dan membisa. Nah, selanjutnya sifat perubahannya dibagi menjadi 2. Yaitu apa? Perubahan kimia dan Fisika. Contoh dari perubahan kimia. makanan yang busuk, air yang dan lain-lain. Kayu yang terbakar. Kemudian contoh perubahan fisikanya. Cair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Kristal. Nah, kemudian dari permasalahan yang tadi itu ada pada gambar C, yaitu bensin sama minyak Bumi. Nah, bensin sama minyak bumi itu berarti termasuk di dalam pemisahan campuran, ya. Nah, ditambahkan lagi kesimpulannya pemisahan campuran yaitu tadi ada yang filtrasi, destilasi, kromatografi, sublimasi. Ya, itu tadi kesimpulannya. Oke, ya. Setelah tadi kita melakukan kesimpulan, Ibu mau memberikan sebuah soal asesmen sumatif, ya. Oke, nanti kalian kerjakan ya. Sekarang selanjutnya kalian tulis. Ya. Kalian persiapkan. Kan tadi sudah tuh, ini berkaitan sama materi yang tadi kita bahas. Sudah selesai? Sudah. Oke.
Tapi belum dulu. Iya belum dinamain bu. Iya bu, isinya apa? Gimana coba dinamain? Ibu sudah. Oke, ya semua. Ya bu. Ya. Selanjutnya sekarang kita akan melakukan refleksi. Oke, di sini ada post-it. Coba kalian tulis pesan dan pesan mengenai pembelajaran kita hari ini. Nanti silakan tempel di papan tulis ya. Bu. Gak usah dikasih nama juga, tapi lebih bagus dikasih nama. Jadi biar tahu. Oke, silakan. Boleh digambar Pesan dan kesan. Iya, kesan dan kesan pelajaran hari ini. Ibu saya bu, pelajaran hari ini bagaimana? Kesannya? Asik juga, materinya susah juga. Ya, boleh digambar. Emot boleh. Ibu jadi ibu. Boleh digambar sesuai hati. Cing. Oke, silakan kalian gambar. Apa? Kalau sudah, nanti di sini ya. Kita di papan. Bagaimana pesan-pesan? Apa pesan-pesan? Wah, Abri banyak sekali. Tuh, saya juga boleh ya, Ibu. Boleh, boleh buat kelompok kalian juga. Terserah, pokoknya kita sekarang merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian menyenangkan? Ya. Kalau sudah, silakan tempel di papan tulis. Kalian sudah menuliskan ya di post-it. Dan sekarang saatnya untuk menempelkan di papan refleksi. Dimulai dari Rasya. Oke, Rasya, Safa, kemudian Agra, terserah ya ceweknya. Siapa ini namanya? Mas Ayu, Jopir, Maju, Magi, Oke, ayo yang nulis lagi. silakan. Ibu depan belakangnya. Ya boleh. Mobil deh. Ya, ini ya. Balik. Dita ya Allah. Selanjutnya yang sudah kembali. Oke. Ini kalian dan di bawah masih ada tuh panjang tempatnya.
hari ini ya mengenai zat dan perubahan. Coba sekarang kita baca dulu kesannya dari Nafisa, sangat menyenangkan dan sangat tertantang dengan materi pembelajaran ini. Pesannya untuk ibu, semangat terus. Kemudian masuk ke kelompok 4. Nah, di kelompok 4 ya, bisa nanti kerjasama. Berarti kalian untuk berkelompok bukan hanya pelajaran itu, harus saling bekerja sama. Oke ya. Oke, untuk itu kita cukup hari ini pembelajarannya. Silakan duduk yang rapi, kita mulai berdoa untuk penutupan ya. Oke, silakan duduk yang rapi dulu. Duduk yang rapi, oke. Project atau pembuatan produknya ya, belanja dan perubahan.